Halo Brody, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Bray Conan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang akan sangat menggugah perasaan kalian, berjudul Castaway. Castaway merupakan sebuah film drama petualangan karya sutradara Robert Zemeckis yang dirilis pada tahun 2000. Selain Tom Hanks, film ini dibintangi oleh Paul Sanchez, Larry White, Leonid Saiter, David Allen Brook, Helen Hunt, dan Yelena Popovic. Ceritanya tentang seorang pria yang mengalami sebuah kecelakaan pesawat dan harus terdampar di sebuah pulau terpencil di tengah lautan. Ia harus bertahan hidup dan berusaha kembali karena punya janji untuk menikahi kekasihnya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke cerita filmnya. Film ini diawali dengan sebuah siklus pekerjaan mengantar paket dari sebuah ekspedisi terkenal di dunia, yaitu FedEx. Kita diperlihatkan dengan aktor utama film ini. Ia adalah seorang pria berumur 30 tahunan bernama Chuck Nolan. Ini dia orangnya. Ia bekerja di salah satu perusahaan pengiriman barang dan jasa tersebut sebagai seorang teknisi gudang yang memastikan waktu pengiriman barang tidak telat. Oleh karenanya, ia kerap memperhatikan kedisiplinan waktu untuk perusahaannya. Jika ada yang keliru, dia tidak segan-segan untuk memberikan beberapa nasihat kepada beberapa pegawai lain untuk bekerja lebih cepat dari biasanya. Bahkan ia terjun langsung untuk mengatasi permasalahan di lapangan. Bagaimanapun ini adalah perusahaan ekspedisi, tentu saja mengedepankan kecepatan dan keamanan dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Di lain sisi, Chuck memiliki seorang kekasih bernama Kelly. Ini orangnya. Kelly kini masih berkuliah dan memiliki cita-cita untuk jadi seorang profesor. Di saat malam Natal tiba, Chuck dan Kelly merayakannya dengan makan-makan bersama teman dan sahabatnya. Kala itu Chuck pun diledek oleh teman-temannya dengan pertanyaan kapan akan melamar Kelly. Chuck diam 1000 bahasa, namun ia mengeluarkan sebuah benda kecil yang kala itu dilihat juga oleh Kelly. Pada malam tersebut, Chuck harus meninggalkan acara terlebih dahulu karena dirinya akan mengawal paket pengiriman ke Malaysia. Kelly yang pada waktu itu di dalam mobil memberikan sebuah kado Natal untuk Chuck, berupa jam tangan kuno warisan keluarganya. Saat itu Chuck pun menambahkan sebuah kado kecil yang tadi dilihat Kelly, namun memintanya untuk dibuka kala malam tahun baru. Meski terasa berat karena malam tahun baruan tidak bersama sang pacar, namun Kelly harus merelakannya, dan Chuck pun berjanji untuk cepat kembali sebelum malam tahun baru itu tiba. Akhirnya mereka pun berpisah, dan pesawat kargo yang dinaiki Chuck pun lepas landas menuju Malaysia. Dalam perjalanan tersebut, Chuck memanfaatkannya dengan tidur. Karena saat itu hari sudah larut malam. Namun tiba-tiba dirinya terbangun dan langsung mengingat jam pemberian Kelly. Setelah itu Chuck menuju ruang kokpit pesawat, yang ternyata di sana sedang terjadi problem di antara para pilot, yang diakibatkan oleh sekumpulan awan badai yang menyebabkan komunikasi mereka terputus agak lama. Dan untuk mengatasi itu semua, tentunya mereka harus segera pergi dari situasi tersebut. Chuck yang paham dengan situasinya itu malah memilih untuk menenangkan dirinya di toilet dengan mencuci muka. Karena kita tahu Chuck baru bangun tidur dan tentunya membuat mukanya kulen dan ada sedikit dahdir di pipi. Tapi saat itulah ternyata pesawat tiba-tiba mengalami turbulensi yang begitu hebat. Sampai-sampai Chuck pun terpental keluar dari toilet. Untungnya nggak lagi boker. Dia pun berhasil dipasangkan masker oksigen dan juga duduk kembali dengan sabuk pengaman atas bantuan sang kernet pesawat. Sang kernet pun sempat memberikan pelampung dan perahu karet darurat dalam momen menegangkan tersebut.
Sekaligus ia mengatakan jika sepertinya mereka akan menabrakkan pesawat ke dalam air. Suasana di dalam pesawat saat itu begitu sangat mengerikan. Sampai-sampai Cak harus terpuntang-panting dan bahkan sang kernet tadi pun terbanting kepalanya karena mencoba membantu Cak. Sang pilot tidak bisa mengendalikan pesawat lagi, sehingga mereka akhirnya menghantam air dan membuat pesawat terbelah menjadi beberapa bagian dan disusul dengan ledakan yang begitu besar. Perlahan badan pesawat yang terbelah mulai tenggelam. Cak yang masih berusaha keluar dari sana juga hampir terbawa tenggelam. Untungnya dia berhasil keluar dan Cak yang sudah membuka perahu karet darurat itu kemudian terbawa ke atas permukaan air, terombang-ambing, dan untungnya dengan susah payah dia berhasil menaiki perahu tersebut. Kini dia menyadari bahwa ternyata pesawat yang dia naiki sudah tenggelam membawa rekan-rekannya. Sementara Cak kini bertahan dengan sekuat tenaga di atas perahu karet terombang-ambing di tengah badai yang terjadi. Esok harinya Cak terbangun oleh perahu yang bocor karena menubruk terumbu karang. Ia pun kemudian tersadar bahwa dirinya selamat dan terdampar di sebuah pulau. Kala itu dirinya hanya bisa melihat lautan dan pasir pantai dengan beberapa sampah yang ternyata itu adalah paket-paket yang akan diantarkannya ke gudang Malaysia. Karena rasa tanggung jawab yang tinggi, dalam kondisi tersebut dirinya masih memikirkan pekerjaannya. Ia berharap saat dirinya selamat ditemukan nanti, paket itu akan tetap diantarkan kepada para penerimanya. Kemudian dia membuat sebuah tanda pertolongan di atas pasir dan ia tak lupa membuat tempat berteduh dengan memanfaatkan perahu karetnya. Ia berharap jika akan ada pesawat atau kapal yang menyelamatkannya. Bahkan ia tidak melakukan apa-apa selain dengan menunggu. Hari pun berganti. Kini Cak melihat jika tulisan yang dibuatnya tidak cukup efektif karena tersapu oleh air laut. Cak yang tidak kehabisan akal pun kini menggantinya dengan beberapa potong kayu yang ia susun sendiri sebagai tanda agar tidak terhapus lagi oleh pasang surut air laut. Sembari dia tetap mengumpulkan paket yang tersapu ke bibir pantai. Kemudian ia dikejutkan dengan kelapa yang jatuh yang membuatnya gembira karena akhirnya dia bisa minum. Ia pun kini mengumpulkannya, namun yang menjadi PR sekarang adalah cara untuk mengupasnya, karena tidak ada perkakas yang bisa ia gunakan di sana. Setelah beberapa kali mencoba dengan memukul-mukulnya ke batu, akhirnya dengan ketidaksengajaan, ia menemukan alat untuk mengupasnya, dan senanglah dia. Selanjutnya, ia yang penasaran dengan pulau tersebut, kemudian menyusuri dan menemukan sebuah gua. Karena kaki yang sudah tidak kuat, yang disebabkan luka tergores-gores terumbu karang, akhirnya Cak pun memilih untuk menaiki sebuah tebing, untuk dapat melihat keadaan seluruh pulau itu, tanpa harus berjalan mengelilinginya. Dan ternyata di atas tebing itu kemudian ia menemukan sebuah objek putih yang mengapung di pinggiran pantai. Tentu saja dia bergegas menghampiri. Apa yang dilihatnya itu yang ternyata adalah salah satu mayat seorang pilot yang dikenalinya. Dia pun segera membawanya ke suatu tempat, lalu membuka sepatunya dan juga mengambil sebuah senter dan kemudian segera menguburkannya dan memberikan nama nisan di sebuah batu besar untuk mengenangnya. Hari demi hari berlalu, ia jalani dengan sebisa-bisanya memanfaatkan keadaan sekitar. Saat malam tiba, dia hanya bisa memandangi jam tangan pemberian kekasihnya itu yang sudah rusak, berharap bahwa dia dapat keluar sesegera mungkin dari pulau itu dan langsung menikahinya. Kala itu Cak yang sedang buang air kecil dengan posisinya yang menghadap lautan melihat ada sebuah sinar lampu dari arah kejauhan.
Cak segera mengambil senter, tapi sayangnya sinar senter yang tak begitu kuat membuat usahanya itu sia-sia saja. Saat subuh hari ketika dirinya lulungu, ia melihat masih ada cahaya kapal tersebut. Kemudian memutuskan untuk segera berlayar menggunakan perahu karet daruratnya itu. Dia kemudian mendayung dengan begitu semangatnya, tapi ternyata ia malah kembali lagi karena ombak yang begitu tinggi dan terus menyapu seolah-olah tidak mengizinkannya untuk pergi dari pulau tersebut. Dan bahkan ombak tersebut membuat perahu Cak robek dan kakinya terluka karena tergores terumbu karang. Cak yang sadar bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian kembali berjalan menuju pulau tak berpenghuni itu. Malam harinya terjadi sebuah badai yang cukup besar, sehingga mau tidak mau Cak harus menginap di sebuah gua yang telah ditemukannya tempo hari. Keesokan harinya, di saat dia sudah terbangun, ia kemudian memutuskan untuk membuka kotak paket sambil berharap ada beberapa makanan. Namun sialnya, tidak ada satupun dari paket tersebut yang berisi makanan. Hingga pada paket yang terakhir, dirinya memutuskan untuk tidak membukanya. Meski begitu, dengan pikirannya yang ditekan dengan naluri untuk bertahan hidup, barang-barang tersebut pun akhirnya berguna, seperti sepatu es skating yang ia manfaatkan sebagai bedog untuk memotong dan mengupas kelapa. Setelah itu, ia kemudian tersadar bahwa dirinya harus membuat api unggun agar dia tidak selalu memakan makanan mentah saja. Dengan menggunakan pengalaman pramukanya di kala SD, ia berusaha seharian untuk membuat api unggun. Namun sayangnya, dia terus-menerus gagal hingga membuat tangannya terluka kesakitan. Merasa tidak mempunyai harapan lagi, kemudian ia melampiaskannya dengan menendang segala barang yang ada di sekitarnya. Ia kemudian membersihkan lukanya dengan air dan juga menenangkan emosinya. Setelah itu, ia menatap sebuah bola voli yang terdapat bercak darah tangannya. Kemudian ia mengambilnya dan entah bagaimana tiba-tiba dirinya menyempurnakan bekas darahnya tersebut menjadi sebuah raut muka manusia. Dia yang sudah tenang kemudian mendapatkan metode baru untuk membuat api unggun. Ia mencoba lagi dan kali ini dia berhasil. Bahkan ia begitu senang dengan apa yang telah dibuatnya sampai-sampai dia membuat api unggun yang begitu besar dan juga merayakan keberhasilannya itu dengan menari-nari di pinggir pantai. Cak kemudian membakar beberapa kepiting yang sudah dia buru sebelumnya. Yang kali ini ia begitu sangat menikmati hasil makanannya tersebut. Dengan ditemani teman barunya, yaitu bola voli yang ia beri nama Wilson. Cak mengungkapkan perasaan bahagianya itu kepada Wilson dan juga menjelaskan kenapa dirinya tidak bisa ditemukan oleh pihak SAR, yang dikarenakan dia berada jauh dari area lokasi pencarian karena sebelumnya pesawat mereka harus merubah rute perjalanan yang diakibatkan oleh badai sehingga para pencari pasti hanya mencari di sekitaran rute pesawat saja. Kini, ia pun menjalani hari-harinya bersama dengan teman barunya itu. Di sana, di gua yang menjadi tempat tinggal Cak sekarang. Dia menggambar semua yang dia inginkan dan lakukan, termasuk wajah kekasihnya, Kelly. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berganti, hingga tak terasa kini Cak berada di pulau tak berpenghuni itu sudah hampir 4 tahun lamanya. Bahkan kini penampilan Cak pun sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Sekarang dia terlihat lebih seperti orang primitif di pedalaman. Bahkan kini Wilson, si bola voli pun juga sudah memiliki penampilan yang berbeda dari sebelumnya.
Pada keesokan harinya, di saat dia tertidur, ia begitu terganggu dengan sebuah suara. Ia yang marah pun hendak memastikan suara apa gerangan. Saat dilihatnya, ada sebuah objek yang hanyut ke sana. Ternyata itu adalah serpihan dari badan pesawat yang bahannya seperti pintu toilet, namun tentunya lebih kuat dan lebih alot. Sesaat kemudian, ketika serpihan benda tersebut ditegakkan, malah terjatuh kembali karena tertiup angin. Kala itu, dirinya tersadar bahwa mungkin inilah waktunya untuk pulang. Cak terpikirkan untuk membuat sebuah perahu rakit yang mana nantinya benda tersebut akan dibuatnya sebagai layar untuk bisa menerjang ombak dan membawanya ke lautan lepas. Ia segera mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat sebuah perahu rakit, mulai dari kayu pohon dan mengukur kebutuhan tali yang harus dipersiapkannya. Hingga waktu kapal akan berlayar yang juga tak kalah diperhitungkannya. Karena Cak sangat mengandalkan betul angin laut. Semuanya ia perhatikan dan lakukan seorang diri dari nol. Dari yang tidak ada menjadi ada. Setelah kurang lebih 1,5 bulan, akhirnya Cak berhasil membuat perahu rakit tersebut. Dan setelah menyadari bahwa arah mata angin sudah dapat membawanya ke tengah laut, Cak pun memutuskan untuk pergi meninggalkan pulau tak berpenghuni yang sudah ditinggalinya selama 4 tahun itu dengan ditemani Wilson saja. Saat memulai perjalanan, Cak sadar betul jika rintangan yang harus ia lewati pertama adalah melewati gulungan ombak besar yang selalu menyeretnya ke pantai. Saat momen itu tiba, Cak yang sudah memperhitungkannya pun langsung melepaskan ikatan tali layarnya. Dan untungnya, pintu toilet itu berhasil membawanya mengarungi lautan lepas. Di sana, Cak dengan segenap kekuatannya terus mendayung perahu rakit tersebut. Sayangnya, setelah berada di lautan berhari-hari, ia harus menghadapi sebuah badai yang begitu besar. Bahkan, layar yang ia miliki pun terbang dan membuatnya terumbang-ambing di lautan lepas. Rakit pun terkoyak, hancur, berantakan, dan Cak yang sudah begitu lemas harus menyadari bahwa temannya, si Wilson, terjatuh dari tempatnya dan menjauh dari rakit. Walaupun sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencoba menyelamatkannya, tapi akhirnya Cak sadar bahwa dia harus merelakan temannya itu yang sudah menemaninya selama 4 tahun dengan setianya. Cak pun menangis sejadi-jadinya meratapi kepergian temannya itu hingga ia pun lelah dan tertidur pulas di atas rakit di tengah lautan luas. Beruntungnya ia, setelah terombang-ambing berhari-hari, tiba-tiba ada sebuah kapal besar yang melintas. Ternyata kapal tersebut adalah pengangkut kargo dan kru yang melihatnya langsung menyelamatkan Cak yang tengah dalam keadaan sekarat itu. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan Kelly yang menerima kabar Cak. Ia yang tidak percaya pun langsung pingsan. Di sini kita bisa melihat jika Kelly sudah menikah dan telah memiliki 1 orang anak. Kasihan Cak. Cak kini sudah kembali ke Dempis dengan penampilan yang sangat berbeda. Semua teman menyambut kehadiran Cak yang padahal sudah dianggapnya oleh mereka meninggal dunia dan tak selamat dari kejadian tersebut. Meski sudah kembali, Cak terlihat murung. Ternyata itu disebabkan dengan Kelly yang tidak ada di sisinya kini. Ia sungguh sangat menyesali keberangkatannya 4 tahun lalu. Kini ia hanya bisa mengingat masa suramnya di pulau tak berpenghuni itu, mulai dari kepiting dan api yang harus dibuatnya sendiri dengan susah payah. Bahkan Cak juga masih memilih tidur di lantai dibandingkan di atas kasur yang lebih nyaman tentunya, dengan memandangi foto Kelly seakan-akan ia masih tidak percaya bisa kembali ke rumahnya.
Seperti apa kata pepatah, jika rindu itu harus dibayar tuntas. Di saat itu juga, Cak memutuskan untuk pergi mengunjungi rumah Kelly, mantan kekasihnya yang kini telah menjadi istri orang lain. Saat Cak berada di depan rumahnya, tidak disangka Kelly sudah tahu dengan kedatangannya itu. Ia pun langsung menyambutnya seolah biasa saja, begitu hangat, penuh dengan kerinduan. Kelly menunjukkan sesuatu kepadanya dan berkata jika saat itu ia berusaha mencarinya dan bahkan ia percaya jika Cak selamat dan bisa bertahan dalam tragedi tersebut. Namun karena situasi dan kondisi lingkungan tersebut yang memaksanya untuk mengikhlaskan Cak, Kelly pun tidak berdaya. Kini Kelly menunjukkan mobil milik Cak yang masih ia simpan dan ia rawat dengan sebaik-baiknya. Cak yang merasa kunjungan itu sudah terlalu lama dan tidak enak dengan suami Kelly, akhirnya pergi dengan membawa mobil tersebut. Sekali lagi, jika rindu itu memang harus dibayar tuntas. Setelah berpamitan, Kelly yang tidak bisa menutupi perasaan dan kerinduannya itu kepada Cak, ia pun berlari menerjang hujan, mengejar mobil sembari meneriaki namanya. Cak yang mendengarnya akhirnya kembali dan mereka pun berpamitan sekali lagi untuk yang terakhir kalinya. Mereka menyadari bahwa mereka sudah tidak akan bisa bersatu kembali selamanya seperti dahulu kala. Kemudian film pun berakhir. Sad pisan anjir, kebayangkan gimana rasanya 4 tahun bertahan hidup seorang diri untuk bisa kembali lagi ke pelukan kekasih. Pas waktunya tiba, si kekasih sudah menikah. Dan hal itu tentunya di luar kendali Cak yang seorang manusia biasa. Itulah takdir Tuhan, bro. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah segala sesuatu yang terus diperjuangkan dan diusahakan pasti akan bisa dicapai meski harus dengan sabar dan harus melewatkan rintangan yang dihadapi dalam prosesnya. Kadang saat semuanya sudah ada dalam genggaman dan berhasil dilewati, kita juga harus ikhlas dengan kenyataan yang ada di hadapan kita nanti. Bagi kalian yang sudah pacaran lama-lama atau bahkan LDRan pun harus siap dengan resiko dan kenyataan yang ada. Jika harus melihat si bebek bersanding dengan pria lain di pelaminan, saran saya, berlatihlah dari mulai sekarang agar tidak terlalu perih saat waktu itu tiba, bro. Oke, saya Bray Conan pamit untuk undur diri. Dadah.